Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama kakak Cantika Ananda, mahasiswa dari Universitas Askia. Di sini kakak memenuhi tugas teori apresiasi sastra, memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini kakak akan mendongeng dengan dongeng yang berjudul Cinderella. Alkisah, hiduplah seorang gadis yang cantik dan baik hatinya bernama Cinderella. Setelah ibunya meninggal, Cinderella hidup bersama ibu dan dua saudara tirinya. Ibu tiri Cinderella tidak pernah suka kepada Cinderella. Cinderella selalu saja disuruh untuk membereskan semua pekerjaan rumah. Dua saudara tiri Cinderella juga tidak pernah mau membantu Cinderella. Pada suatu hari, surat dari raja datang kepada Cinderella. Raja mengundang semua wanita yang ada di negara tersebut untuk mengikuti pesta dansa untuk mencari istri untuk pangeran. Dua saudara tiri Cinderella tidak sabar ingin memamerkan gaun mahalnya kepada pangeran. Cinderella juga selalu diejek oleh dua saudara tirinya. "Lihatlah pakaianmu yang kotor itu dan jelek," kata salah satu saudara tirinya. Cinderella juga ingin ikut pergi ke pesta dansa, namun ibu tirinya melarangnya. Ibu tirinya berkata, "Kamu tidak boleh ikut ke pesta tersebut, karena kamu harus membereskan semua pekerjaan rumah. Jika kamu tetap ingin ikut, kamu harus menyelesaikan semua tugas-tugas rumah," kata ibu tiri Cinderella. Cinderella langsung dengan giat membereskan semua pekerjaan rumah agar bisa ikut ke pesta dansa. Namun sayangnya, ketika pesta dansa tiba, Cinderella belum mampu membereskan pekerjaan rumahnya. Hasilnya, Cinderella tidak dapat ikut ke pesta dansa tersebut. Cinderella pun menangis dan berlari ke kebun. Ketika di kebun, Cinderella berkata, "Tidak pernah ada keinginanku yang terkabul." Lalu Cinderella dengan samar mendengar ada suara yang bilang membantah bahwa itu tidak benar. Ketika Cinderella menoleh ke kanan, Cinderella melihat wanita kecil dengan tongkat sihir. Siapa wanita itu? Wanita itu adalah Ibu Peri. Ibu Peri berkata, "Aku akan membantumu untuk datang pergi ke pesta dansa tersebut." Di sana Ibu Peri berkata kepada Cinderella untuk percaya akan keajaiban. Ibu Peri menyihir labu untuk menjadikan kereta kencana untuk sebagai kereta pergi Cinderella ke istana. Ibu Peri juga merubah penampilan Cinderella menjadi wanita yang paling cantik di antara semua orang. Cinderella diberikan pakaian gaun biru muda yang cantik dan sepatu kaca. Setelah Ibu Peri merubah penampilan Cinderella, Cinderella pun pergi ke istana menggunakan kereta kencana. Setiba di istana, Cinderella masuk ke istana. Cinderella menjadi wanita yang paling cantik di antara semua orang-orang yang ada di sana, sampai dua saudara tirinya dan ibu tirinya tidak mengenali Cinderella. Cinderella menjadi wanita yang paling cantik yang datang di pesta itu. Ketika Cinderella datang,
Pangeran langsung jatuh cinta kepada Cinderella dan mengajak Cinderella untuk berdansa dan mengobrol dengannya sepanjang malam. Namun Ibu Peri berpesan bahwa Cinderella harus pulang sebelum tengah malam karena keajaiban itu akan hilang sebelum tengah malam tiba. Tak terasa waktu tengah malam pun hampir tiba. Cinderella terburu-buru meninggalkan pangeran yang sedang kebingungan karena Cinderella takut keajaibannya akan hilang setelah tengah malam tiba. Cinderella buru-buru dan meninggalkan salah satu sepatu kacanya. Pangeran yang tidak dapat mengejar Cinderella pun hanya bisa mengambil salah satu sepatu kaca Cinderella yang ketinggalan. Keesokan harinya, pangeran pun bertekad untuk mencari Cinderella ke penjuru negara tersebut dan menyuruh prajuritnya untuk mengambil salah satu sepatu kaca Cinderella yang ketinggalan tadi untuk dipasangkan kepada semua wanita di negeri tersebut, siapakah pemiliknya. Ketika sepatu itu datang ke rumah Cinderella, saudara tiri Cinderella mencobakan sepatu itu juga tidak pas di kaki kedua saudara tirinya. Cinderella juga diberikan kesempatan untuk mencoba sepatu itu. Semua orang terkejut ketika sepatu itu pas di kaki Cinderella. Dan Cinderella pun mengakui bahwa sepatu itu memang benar miliknya. Mendengar itu, pangeran langsung menemui Cinderella. Ketika pangeran menemui Cinderella, pangeran langsung melamar Cinderella dan menikah bersamanya. Kemudian pangeran dan Cinderella hidup bahagia selamanya. Jadi itulah kisah Cinderella yang telah kakak sampaikan tadi. Adik-adik, apakah di sini ada yang tahu apakah pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng Cinderella tersebut? Ya, apa? Kita harus bersabar dari sembarang kata. Nah, ya, kita harus bersabar. Bagaimana Cinderella walaupun dia diperlakukan buruk oleh ibunya, oleh dua saudara tirinya juga. Kemudian Cinderella juga sering disuruh-suruh oleh ibu tirinya seperti pembantu malahan ya, tapi Cinderella tetap sabar. Di situ kita juga dapat mengambil pesan moral bahwa ketika kita berbuat baik, maka orang akan baik juga kepada kita dan kita akan mendapatkan balasan yang sesuai. Sekian dongeng dari kakak. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi